Halo, suara Bapak kedengaran? Terdengar, Pak. Jelas nggak? Agak sedikit kurang jelas, Pak. Kalau sekarang? Di saya cukup jelas, Pak. Untuk Mbak Fitra, tayangin lagi Mbak Fitra. Ya, Pak, sebentar. Iya. Tapi udah nggak enak kan? Pakai kamera depan. Boleh. Bagusnya kamera apa? Kamera belakang. Kamera belakang sih bagusnya mah. Tuh kalau kamera depan jadi gelap. Emang kalau kamera belakang jadi Mana ada sih? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Esik hujan. Gimana? Berisik, hujan, kabut. Iya. Udah agak reda. Ya, mudah-mudahan bisa kedengaran. Halo, bisa kedengaran suara Bapak? Bisa, Pak. Oke. Jadi mengenai petunjuk, kemudian peralatan, silakan aja dibaca-baca karena tidak ada yang aneh aja. Keselamatan kerja itu sudah ada di bahan ajarnya ya, bahan ajar di awal bahwa di dalam bekerja itu memang kita harus memusatkan perhatiannya pada pekerjaannya sampai kita lengah gitu aja. Kemudian pergunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. Kemudian ikuti petunjuk pengajar gitu aja. Nah, ini ada langkah kerjanya 7 poin kan ya. Jadi kalau kita luring, memang langkah kerjanya hanya segini. Tetapi karena kita online seperti gini kan ya, jadi nanti langkah kerja yang Anda harus buat mungkin bisa lebih dari 7 gitu kan ya. Kenapa? Karena di setiap job yang diberikan itu nanti harus dibuatkan tugasnya. Di setiap langkah kerja itu Anda harus menyampaikan gambaran-gambaran yang
yang harus dikerjakan bisa berupa CAD atau bisa berupa gambar ya. Sehingga nantinya di dalam langkah kerja ini bisa lebih dari 7 poin. Seperti contoh poin 4, itu untuk di fondasi lapak atau fondasi setempat ini, itu kan ada 4 bagian tulangan yang dibengkok. Jadi kalau Anda bercerita tentang membengkok tulangan untuk setiap bentuk itu, ya pasti akan lebih banyak lagi gitu ya. Cerita maupun kelengkapan dari cerita itu berupa gambar dari tulangan-tulangan yang akan dibengkok gitu ya. Itu untuk poin keempat. Begitu pula untuk poin kelima, yang pertama dipasang itu atau diikat itu tulangan bagian yang mana gitu ya. Nah, sehingga nantinya bisa kelihatan apakah Anda itu nantinya bisa mengerjakan nggak untuk fondasi itu gitu ya. Jadi dengan melihat langkah kerja itu nantinya harapan gitu kan ya, harapan bahwa yang Anda kerjakan itu sudah mulai kebayang ya sama Bapak atau sama tim pengajar yang lain itu bahwa apa yang disampaikan itu bisa diimplementasikan oleh Anda atau bisa dikerjakan oleh Anda gitu kan. Nah kalau hanya seperti ini Anda melampirkan nanti di dalam tugas fondasi itu, ya tidak kelihatan apakah Anda bisa tidaknya gitu aja. Karena kalau hanya menyalin aja ya tidak kelihatan gitu ya. Oleh karena itu perlu dari Anda bagaimana cara membuat pembewokan tulangan tersebut juga. Nah, kita lihat saja gambarnya. Saya tidak akan menjelaskan kerjanya. Nanti Anda bisa baca, tapi harus dilihat mengenai bentuk-bentuknya. Nah, ini ada gambar tampak atas, kemudian ada detail kolomnya ya. Jadi potongan dari kolom seperti Bapak sampaikan di awal ya, bahwa elemen struktur kolom ini dimensinya 250 kali 350. Kemudian setelah dikurangi tebalan semut beton, ini harusnya 4 cm ya, tapi ini 5 sentian, jadi kiri kanan 10 cm, atas bawah 10 cm. Sehingga dimensi sekangnya itu menjadi 150 dikalikan 250. Kemudian tulangan utamanya atau tulangan longitudinalnya menggunakan 4 kali diameter 12. Nah, kemudian kalau kita lihat potongan dari pedestal atau kolom sampai ke plat fondasinya atau fondasi tempatnya adalah seperti ini juga. Seperti ini. Nah ini silakan nanti dihitung, diterjemahkan untuk setiap elemennya ya. Nah, ini sudah dipilah-pilah kalau tidak salah. Belum dipilah-pilah. Belum dipilah-pilah. Nah itu kalau kita lihat tampak potongannya ya, potongan fondasi, kemudian di bedah ada kolom, kemudian ada tulangan steknya itu satu macam, kemudian ada sengkangnya, itu 2 macam, kemudian ada tulangan platnya yang satu tingginya 150, yang satu tingginya 170. Panjangnya ini 72 cm atau 720 mili. Ya.
Oke, kira-kira kebayang bentuk gambarnya ini? Bayang, Pak. Nah, nanti bagaimana cara menghitung kebutuhan tulangan ini gitu ya? Mungkin Pak Soli, kedengaran suara saya Pak Soli? Iya, Ujang kedengaran. Ya oke, nanti untuk menghitung kebutuhan ini akan dipandu oleh Pak Soli ya. Jadi bagaimana untuk memperoleh panjang stek tulangan kolom. Kalau kalau ukuran luar keluar ini tingginya 75 cm. Kemudian panjang itunya ya, anggap aja luar keluar 25 cm ya. Nanti ditambah kait di bagian atas kait 180 derajat dan kait di bawahnya adalah 135 derajat, panjangnya 6D gitu ya. Kemudian untuk sengkang ada ukurannya 15 kali 250. Kemudian untuk tulangan telapaknya ada yang tingginya 150, ada yang tingginya 150, 170, kemudian panjangnya 72 ya. Kemudian panjang kaitnya itu di setting aja 6 dB ya. Jadi diameter bar ya, diameter tulangannya. Nah, nanti yang perlu diperhatikan itu diameter pennya ya, diameter pen plus tulangannya. Mungkin Pak Soli nanti akan menjelaskan. Jadi diameter pen yang digunakan itu untuk asumsinya berapa ya yang akan digunakannya ya. Oke, kira-kira kebayang? Halo? Ujang, Ya, ya. kalau gambarnya ke atas lagi nih. Banyak. Nah itu. Untuk yang kait ini, kait stek ataupun kait pedestal, yang paling bawah itu bengkokannya ukuran luar keluar ya 250 ya? Iya, Yang luar biasa keluar kita aja. gunakan. Oke. Ya. Luar keluar aja. Halo, ada yang ingin disampaikan nggak sebelum penjelasan Pak Soli? Nanti hasil perhitungannya dimasukkan ke dalam tabel yang ada di lembar terakhir itu, yang harus bikin lagi kan ya. Plus kelengkapan gambar-gambarnya ya. Oke, ada yang ingin disampaikan nggak? BBSD ya. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Ya, oke. Ini Pak Soli mau dipoto dulu sebelum boleh. penjelasan? Oke, iya. Mau dipoto dulu, dibuka dulu aja. Untuk absensi. Ini di stop dulu. Ayo, silakan. Siapa yang mau moto? Bisa sama Fahmi aja, Pak, biar jadi satu slide. Boleh, boleh. Satu, dua, tiga. Oke, senyum. Senyum-senyum. Boleh lagi ya? Sekali lagi, Pak. Satu, dua, tiga. Udah, Pak. Ya, betul. Ya, ini di-share ya untuk berita acara kita. Oke, silakan Pak Soli. Oke, Mangga. Terima kasih Pak Ujang. Siapa ini hostnya? Fitra ya? Iya, Pak. Bapak boleh nge-share? Iya, sebentar. Sudah bisa, Pak.
keluarin dulu itunya ya. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Ini agak berisik nih soalnya hujan gede di sini. Kebetulan Bapak lagi di kampus. Ini praktek. Ini nggak praktik jadinya, cuma hanya penjelasan. Karena tadi Pak Ujang mengatakan segala sesuatunya juga harus ikuti SOP-nya atau prosedurnya. Di mana prosedur yang untuk melaksanakan pembuatan jaringan tulangan pondasi telapak ini, ya harus disesuaikan dengan ini yang tadi. Yang, oke, kalau yang lain-lainnya nggak usah ditanyakan ya, apa ya yang perlu diperlukan. Yang penting hari ini di akhir mata kuliah ini kalian harus bisa menghitung kebutuhan tulangan, ya. Kalau memotong kemudian menyerah jaringan itu harus langsung luring, harus praktik. Itu mungkin dalam bentuk laporan nantinya. Paling tidak untuk saat ini bisa menghitung kebutuhan tulangan untuk jaringan tulangan pondasi telapak ini. Oke, alatnya nggak usah Bapak sebutkan ya. Udah tahu nggak? Masih ingat? Halo? Halo? Masih, Pak. Ingat, Masih Pak. ingat ya? Ini yang peralatan ini coba segini aja yang dicantumkannya. Mungkin ada berapa yang harus disiapkan juga. Karena mengukur itu harus menggunakan rometer dan harus ditandai oleh kapur ataupun pensil dan seterusnya. Ini peralatan seperti ini. Berikutnya, bahan yang kita gunakan itu adalah baja tulangan dengan diameter 8, 10, dan 12. Ini yang akan kita pasang pada pekerjaan pondasi telapak. Kemudian alat pengikatnya kita menggunakan kawat benrat yang diameter 1 mili. Oh, ini kapurnya masuk di sini. Oke, keselamatan kerja, Bapak kira ini udah tahu, sesuaikan aja dengan kondisi lapangan. Kalau kalian bekerja di lapangan untuk mengerjakan sesuatu jaringan, baik itu jaringan pondasi ataupun jaringan tulangan lainnya. Kemudian ini langkah kerja. Nah, ini yang harus menghitung. Tapi sebelum menghitung kebutuhan tulangan di sini, harus memilah-milah dulu bentuk tulangan berdasarkan jaringan tulangan tersebut. Ya. Contoh kita langsung aja ke gambar. Ini paham nih maksud gambar ini? Yang ini yang besar, 800 kali 800, itu adalah ukuran telapak jadinya. Telapaknya ukuran 80 cm kali 80 cm. Ya. Kemudian di sini ada kolomnya atau steknya pedestal untuk dibuat kolom ke atas dengan ukuran kolomnya 150 kali 350. 250 kali 350. Ukuran jadinya. Karena tulangan itu di dalam kolom, maka harus ada selimut beton yang ada pada kolom tersebut. Di mana selimut beton yang digunakan di sini berjarak 5 cm atau 50 mili. Sehingga jarak tulangan paling luar pada konstruksi kolom apa ini? Sengkang, Pak. Sengkang. Ya, maka yang kita pakai ukuran selimut itu terhadap sengkangnya. Jadi ukuran sengkang yang kita gunakan itu adalah ukuran 150 kali 250. Pak, sampai situ paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak.
Kita pilah-pilah. Di sini ada berapa bentuk, berapa jenis tulangan? Diurut. Dari tulangan stek ini nih, yang paling besar boleh. Yang diameter 12. Satu bentuknya. Ya. Yang kedua, bentuk untuk sengkang dengan diameter 8. 2. Yang ketiga, itu adalah bentuk untuk pondasi telapak dengan ukuran bagian luar yaitu tingginya 170 mili atau 17 cm. Kemudian bagian dalamnya yang ini, yang hitam-hitam ini, itu tingginya luar keluar itu 150 mili atau 15 cm dengan diameter yang sama dengan yang 170. Panjangnya untuk yang tinggi 150 dan untuk yang tinggi 170 itu sama. Ya. Panjangnya 720. Nah, kalau dilihat di sini dengan 720, tebal selimutnya berapa? 40, Pak. 40. Pak. 40. Ya. Sedangkan untuk beton kolomnya itu adalah 50. Oke, sudah kebayang semua gambarnya ini masing-masing? Insya Allah, Pak. Kalau ini ada rinciannya enggak ya gambarnya? Saya nggak bisa gambar di sini. Oke, dari gambar ini Anda bisa menghitung kan sengkang. Sengkang di sini. Sengkang dulu ya, satu persatu. Ya, caranya sudah dicoba pada job 1 ya. Halo? Iya, Pak. Udah dicoba pada job 1 belum? Udah belum? Semuanya udah nyoba belum? Untuk ngitung sengkang. Kalau sengkang di job 1 itu kan bujur sakar sama ukuran 8x8. Tapi di sini menggunakan ukuran yang berbeda. Tingginya di sini 250, kemudian lebarnya 150. Kesulitannya apa di sini? Bu, ngegedein ini gimana, Bu? Ada kesulitan nggak? Lagi video. Gimana? Ada kesulitan nggak untuk hitung sengkang? Kebutuhan sengkang panjangnya berapa? Caranya? Halo? Ada respon? Halo? Halo? Udah kemana ya? Fitra masih standby? Masih, Irsyad? Pak. Irsyad? Iya, hadir, Pak. Tadi Bapak dengar enggak? Dengar enggak? Ada kesulitan enggak untuk menghitung kebutuhan panjang sengkang? Kalau izin jawab, Pak. Oke. Kalau Ya. dari saya masih kurang memahaminya, Pak. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Oke. Bagi yang kurang paham atau memahami, sengkang tentunya semuanya harus ditentukan dulu diameter pennya. Diameter pennya
untuk sengkang itu kita ambil 2 cm. Asumsikan 2 cm ya. Kalau 2 cm di sini kalau 2 cm di sini berarti kita ukur dulu panjang lurusnya. Nah ini ya Bapak nggak bisa gambar. Nah, supaya lurus pakai yang mana? Nah, ini kita ambil yang lurusnya dulu. Satu, mau dipakai kita simbol X1 silahkan. Ini X1 misalkan. Ya. Kemudian ini X2. Ya. Kemudian ini panjang kait. X3. Kemudian busur ini nih X4. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan di situ ada pembengkokan yang busur 90 derajat sama yang kaitnya kan 135. Iya. Nah, di situ teh panjang busurnya sama aja atau gimana, Pak? Panjang busurnya. Nah, kita untuk mempermudah tidak usah dihitung setiap bengkokan. Tapi berapa derajat atau berapa lingkaran total busur yang dibuat pada sengkang ini. Kalau 4 kali 90 itu berapa lingkaran? Satu, Pak. Satu lingkaran. Lingkaran. Untuk menghitung kelilingnya apa? 2 PR. Dikali D, Pak. Pi D, Pak. Oke, 2 PR atau pi D. Nah, sekarang ini ada berapa? Ada berapa? Ada berapa lingkaran? Kalau ingin rinci, kalian coba sudutnya ada berapa derajat total? $360, Pak. Oh, yang benar. Benar itu.
Kayak yang 90 ada berapa belokan, ada berapa busur? Ada 3. Ada 3. Iya, Pak. 3. Ada 3, Pak. Oke, kalau 3 ada berapa lingkaran? 3/4 lingkaran. 3/4. Itu udah sebenarnya nggak usah ditanya yang gitu ya. So, terus yang itu? Yang 135 ada 2. Ada 2. Berapa lingkaran? 3/4. Iya. Artinya untuk sengkang ada berapa lingkaran? Totalnya? 1,5 lingkaran, Pak. 1,5 lingkaran. Untuk mencari lingkaran, Pak. Sekarang untuk mencari busur ini totalnya berarti 1,5 kali pi kali d. D. Itu untuk X4. Paham nggak? Paham, Pak. X1 berapa X1? X1 sama dengan berapa di sini? Nanti yang lain hitung sendiri. 250 minus diameter. X1 sama dengan 250, satuannya mili ya. 50 dikurangi 2 dB, gitu kan? Iya. Diameter bar dikurangi diameter pen. Sampai sini dulu paham nggak? Paham, Pak. Tuh, yang lain udah? Iya, paham, Pak. Pak. Sekarang X2. X2 150 dikurangi 2 dB sama 2 kan? dB Iya, Pak. Dikurangi dp. dP. Nah, artinya bedanya apa di sini? Cuma sedikit bedanya kan? Nah, yang sama ini ini sama dpen. Ini dpen. Ini 2 dB. Ini 2 dB. Artinya yang beda hanya panjang ini. X3. X3 berapa? 2 kali 2 kali 6 diameter atau kali 7,5, Pak. Berapa dB ini? X3 ini? 6 dB. Nah, udah. Terus tadi X berapa ini? X4 di sini ingat sama dengan panjang busur total, bukan 1 per 1. Yang tadi sudah sepakat bahwa busur yang dibuat oleh bengkokan pada pekerjaan sengkang itu totalnya 1,5 lingkaran. Ya. Yang ini 3 kali 1/4 ditambah 2 kali 3/8. 135 derajat kali 2 kan, ditambah 90 kali 3. Jadi X4 itu adalah 1,5 kali 2 ya kan? Kali R. Nah. Sampai sini paham?
Paham nggak sampai sini? Kalau Belum, Bapak. 2R-nya itu dari mana, Pak? Rumus lingkaran apa? Pak nggak pakai pi, Pak. Oh ya, P, pi-nya Pak. belum. Nah, 1 Oh, iya, setengah Pak. belum kan? Sorry. Pi-nya udah simbolnya di sini. Oke, silakan. Oke, sampai sini. Biar bisa dilanjut nanti. Pelan-pelan aja, yang penting paham. Cepat-cepat, kalau nggak paham percuma. Oke, sampai sini paham semua? Soalnya Bapak nggak buat gambar seperti Pak Ujang pada job 1. Tapi itu sudah aplikasi sekarang ya, sudah bisa. Oke, D-nya berapa nih R-nya? R-nya berapa? R-nya Berdasarkan ini kasih catatan ya. Kasih Pen ya, catatan. Pak. Kasih catatan di sini. D pen itu sama dengan 20 mili. R-nya berapa? Hmm? 20 tambah 2 dB bagi 2, bukan, Pak? Iya. Jadi berapa? Kalau di sini dipakai nominal, pakai angka? Jadi 18. 18 ya. 18 mili. Tinggal dikalikan. Ini kan dapat hasilnya nih. Tinggal ngalikan, ini kalikan. R-nya ganti dengan 18 mili. Kemudian ini D-nya ganti dengan 8. D-nya dengan 8 ganti. DP-nya ganti dengan 20. Bisa dihitung? Bisa dihitung? Bisa, Pak. Oke, sekarang L totalnya berapa sih? 2x1, ya kan? Tambah 2x2, ya enggak? Ini Ya, gini sih. Pak. Iya, Pak. Iya. Pak. Ini hilang ya, kenapa jadi hilang itu? Tapi ini udah paham ya. Pokoknya sekarang tolong dihitung panjangnya berapa nanti ya, pakai kalkulator. L total sama dengan 2x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 ditambah